Yo minasan, kembali lagi bersama admin Sayonara Jiraiya, untuk membahas cerita selanjutnya. Pada adegan di video sebelumnya, atmosfer di dimensi asing, tempat banyaknya tengkorak kepala Otsutsuki dan leluhur Otsutsuki, dalam keadaan benar-benar mencekam serta penuh misteri. Kita lanjut tepat setelah suara tawa wanita misterius mengguncang seluruh tempat itu, membuat bulu kuduk para shinobi sekelas Madara sekalipun merinding. Tak ada yang tahu siapa itu. Intinya, mereka seperti berada di base lawan dan sepertinya terkepung oleh musuh misterius. Mari kita bedah alur panjang pencarian buah cakra yang penuh dengan darah dan rahasia kuno ini. Tapi sebelum itu, admin minta maaf karena beberapa hari kemarin, suka bolong-bolong upload video. Kebetulan saya ada banyak urusan, tapi mulai besok coba untuk setiap hari lagi. Suara tawa itu perlahan menghilang, namun Boruto masih mematung dengan mata Jogan yang terus berdenyut cepat. Meskipun ada suara itu, tetapi fokus Boruto juga mengarah ke apa yang dilihatnya jutaan tahun yang lalu. Di alam bawah sadarnya, Boruto tidak hanya melihat, tapi ia merasakan keputusasaan para leluhur Otsutsuki. Ia melihat sosok raksasa yang tingginya melampaui gunung, memegang sebuah cawan besar, yang berisi cairan cakra murni hasil perasan tubuh ratusan Otsutsuki terkuat. Di saat mereka semua khawatir akan suara itu, Boruto di sini berbicara dalam hati dengan berkata, ini bukan sekadar buah cakra biasa. Ini adalah saripati dari kehidupan para Otsutsuki ternama, yang dikorbankan demi satu tujuan, yakni melampaui sebuah kematian itu sendiri. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto lantas berkata, jika memang seperti apa yang kau katakan, berarti para Otsutsuki yang telah mengorbankan Otsutsuki lainnya itu, sekarang telah melampaui keabadian itu sendiri Boruto. Momoshiki tampak kesal sekaligus tidak percaya, bahwa ada yang ingin bercita-cita menjadi dewa seperti Shibai, yang mana keabadiannya mungkin telah melampaui takdir abadi itu sendiri. Urashiki juga berkata, kita hanyalah bagian kecil dari bangsa Otsutsuki, dan jangan lupakan Otsutsuki dari ras ibu Anda bernama Raskuzan, mereka juga salah satu ras yang unik. Tidak memakan buah cakra, tetapi kemampuan mereka setara dengan Otsutsuki, yang telah memakan beberapa buah cakra. Apakah yang dilihat Sasuke saat dia pingsan, adalah ras ibu Anda, Momoshiki-sama? Momoshiki menjawab, aku tidak tahu soal itu akan tetapi, kita perlu memperhitungkan hal tersebut. Karena sebelumnya, kita telah memiliki sedikit pengetahuan, tentang cara melawan Raskuzan, meskipun kita tidak berhasil menghabisi Otsutsuki ras itu saat di desa Konoha. Entah di mana dia sekarang ini, tapi aku yakin dia akan kembali. Nah yang Momoshiki maksud adalah Otsutsuki baru, yang sebelumnya dihadapi Boruto dan lainnya di Konoha. Kemudian, Boruto mendekati mereka semua sambil berkata, hati-hati, aku merasakan sensasi buruk pada suara wanita tersebut. Meskipun bayangan hitam yang Madara lihat itu, hanya berlari-lari di sekitar kita tanpa menyerang, aku pikir mereka sedang melakukan sesuatu yang berbahaya. Setelah Boruto berkata seperti itu ke mereka, tiba-tiba saja matanya kembali melihat ke arah jutaan tahun lalu di alam bawah sadarnya. Saat dia melihat momen-momen Otsutsuki raksasa itu, tiba-tiba sosok raksasa dalam memori itu menoleh ke arah Boruto. Meskipun itu hanya rekaman peristiwa di masa lalu, tekanan kehadirannya membuat Boruto sangat terkejut di dunia nyata. Kembali ke realita, Naruto langsung menangkap tubuh Boruto yang hampir ambruk. Dengan ekspresi kaget serta panik Naruto bertanya, Boruto, apa yang terjadi padamu? Dan apa yang sebenarnya kau lihat di alam bawah sadarmu itu? Nafas Boruto terlihat cepat, seperti orang yang baru saja selamat dari kecelakaan. Matanya perlahan kembali normal, Jogan itu kembali ke mode mata biasa namun penuh dengan ketakutan. Dia berkata, saat melihat adegan masa lalu itu, Otsutsuki yang tubuhnya sangat besar, yang telah mengekstrak para Otsutsuki itu di sini, malah menoleh dan melihat ke arahku. Seharusnya itu tidak terjadi, sebab peristiwa yang kulihat adalah kejadian di masa lalu. Dan aku melihat sedikit fakta mengenai buah cakra tersebut. Ternyata kebanyakan buah cakra yang diambil oleh leluhur Ishiki dan Momoshiki, berasal dari Otsutsuki yang dihabisi di tempat ini. Sasuke yang baru saja sadar lantas berkata, waspadalah, apa yang kau lihat tidaklah kebetulan, sebab di mimpiku kalau momen tersebut memanglah sangat aneh. Dan coba lihat sekali lagi, sebab ini kesempatan emas bagi kita, untuk mengungkap sejarah buah cakra itu sendiri. Boruto kembali menyentuh tengkorak kepala Otsutsuki, dan pandangannya mengarah ke masa lalu lagi. Ia melihat ke belakang sosok raksasa itu, dan di sanalah ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Boruto lantas berkata,
Leluhur ras Momoshiki dan Ishiki yang masih tampak jauh lebih muda, bergerak diam-diam di balik bayangan. Mereka tidak sedang membantu proses ekstraksi, melainkan mencuri ratusan buah cakra, yang baru saja terbentuk dari tumpukan Otsutsuki tersebut. Dan aku menyadari satu hal penting, buah cakra yang selama ini ada di dimensi kegelapan, hanyalah hasil curian dari tempat ini. Ayah, pimpinan, semua ini ternyata hanyalah kebohongan semata. Dimensi kegelapan, buah cakra yang kalian jaga selama puluhan tahun, itu semua hasil jarahan dari tempat ini di masa lalu. Itulah alasan mengapa tempat ini disebut makam pengasingan, karena disinilah sumber asli dari kekuatan kalian berasal. Mendengar itu, pimpinan Otsutsuki yang ikut bersama mereka jatuh terduduk. Matanya bergetar hebat dan dia berkata, "Jadi, sejarah yang kami pelajari selama ini adalah palsu? Kami bukan penguasa buah cakra, tapi hanya keturunan dari para pencuri?" Madara Uchiha yang mendengar itu menyeringai dingin dengan berkata, "Sejarah selalu ditulis oleh pemenang, bahkan di kalangan Otsutsuki sekalipun." Tapi itu menjelaskan mengapa energi di sini terasa begitu hampa. Tempat ini adalah sisa-sisa perjamuan yang dirampas ras Otsutsuki lain. Kejutan itu belum usai. Jantung dari dimensi ini mulai bereaksi. Suara tawa wanita yang sebelumnya muncul, kini berubah menjadi seperti geraman kemarahan. Beberapa bayangan hitam, yang terus-menerus terbang di sekitar mereka, seperti semakin banyak berdatangan dan memunculkan perasaan horor bagi Boruto dan lainnya. Hanya suara saja yang terdengar, dan wanita misterius itu lantas berkata, "Berani-beraninya ada ras lain datang ke tempat ini. Tempat ini seharusnya mustahil didatangi oleh orang lain." Lalu Naruto bertanya ke Madara dengan berkata, "Apa wanita misterius ini, salah satu orang yang kau lihat itu Madara?" Madara menjawab, "Dua orang yang aku lihat menggunakan Rinnegan ini, tidak Naruto, tidak ada yang berjenis kelamin perempuan." Kemudian seketika saja, tanah di bawah mereka mulai mencair menjadi lumpur cakra, lalu menyedot kaki para shinobi. Saat itu terjadi, Boruto langsung berkata, "Apa kalian tahu, wanita ini adalah salah satu algojo di tempat ini." Nah, saat tanah itu menarik mereka dengan kencang, Madara segera berteriak dengan berkata, "Jangan terpaku pada sejarah. Jika kita tidak bergerak sekarang, kita akan menjadi tumpukan tengkorak selanjutnya di tempat ini." Sasuke kemudian mengaktifkan Raiton, lalu petir itu dihantamkannya ke tanah tersebut. Setelah berhasil membuat tanah itu melonggarkan kaki mereka, mereka semua serentak melompat, lalu Madara mengaktifkan Jutsu Doton atau elemen tanah, sebagai pijakan baru mereka. Nah, setelah itu, kabut abu-abu di depan mereka terbelah secara simetris. Bukan dua penjaga tanpa mata yang muncul, ataupun bayangan-bayangan hitam yang mengawasi mereka, melainkan seorang wanita Otsutsuki bertubuh tinggi, dengan jubah sutra putih yang tampak melayang meski tidak ada angin. Rambutnya sangat panjang hingga menyentuh tanah. Wanita itu tidak memiliki Byakugan, melainkan mata yang sepenuhnya berwarna berbeda, sambil memperlihatkan tatapan yang begitu serius serta mengancam. Dia kembali berbicara dengan berkata, "Melihat masa lalu tanpa izin, adalah hal yang hanya bisa dibayar dengan ekstrak jiwa." Pimpinan Otsutsuki yang berdiri di belakang Boruto, lantas bertanya dengan berkata, "Apakah benar bahwa kau adalah salah satu algojo di tempat ini, yang seharusnya sudah musnah saat pembersihan besar leluhur itu?" Wanita itu tertawa lagi selama 4 detik, lalu dia menjawab, "Ternyata kalian mengetahui tugasku. Meskipun mungkin kau tak mengetahuiku lebih jauh, tapi aku tahu tentang dirimu. Kau adalah pemimpin yang gagal bagi kedua leluhur itu. Buah cakra di dimensi kegelapan itu seharusnya sudah lama direbut, tetapi kau malah melindungi mereka." Pimpinan Otsutsuki itu terkejut dan dia benar-benar kebingungan. Nah, wanita itu menjelaskan jika pimpinan Otsutsuki itu bersama 5 temannya dahulu, sebenarnya orang yang ditugaskan untuk mencari ratusan buah cakra, yang dicuri oleh leluhur Momoshiki dan Ishiki. Tapi, mereka terkena satu genjutsu hebat, membuat keenam Otsutsuki itu tak mengingat tujuan utama mereka. Bahkan pimpinan Otsutsuki ini, telah tergenjutsu selamanya, dan tak mengingat semuanya. Pimpinan Otsutsuki itu hanya bisa kaget sambil tidak percaya. Lalu tanpa peringatan, wanita itu langsung bergerak. Gerakannya bukan terbang atau berlari, melainkan seolah-olah ia menghapus jarak antara dirinya dan pimpinan Otsutsuki itu. Pukulan telapak tangannya menghantam dada Otsutsuki yang ada di pihak Boruto tersebut. Pimpinan Otsutsuki terlempar hebat menghantam bebatuan besar di belakang mereka. Boruto cepat-cepat mengaktifkan Jogan tahap terakhir bagian ke-6, tetapi dia tidak sempat melakukannya, sebab wanita itu telah mencekiknya sambil berkata,
Kau memiliki mata legenda itu, tak kusangka ras manusia memilikinya. Boruto mencoba melepaskan diri tetapi tak bisa. Lalu wanita itu membanting Boruto ke tanah. Karena tubuh wanita itu sangat besar hampir 2 meter, sehingga kemampuan fisiknya benar-benar super gila. Kawaki mencoba membantu dengan menyerang menggunakan lengan karma, tapi Otsutsuki itu meluncurkan ratusan besi-besi hitam ke arah Kawaki. Kawaki pun terkejut, dan dia terpaksa memunculkan kubus besar miliknya, untuk melindungi diri dari ratusan besi itu. Namun apa yang terjadi adalah, besi itu menembus kubus Kawaki. Wanita itu berkata, "Di sini, perisai apapun tidak akan berguna. Sebab perisai dari tempat lain, tidak akan mampu menahan serangan Fata Morgana ini." Nah untung saja, Tobirama cepat-cepat menyelamatkan Kawaki menggunakan Hiraisin, dan Kawaki harus berterima kasih kepada sang pencipta jutsu Hiraisin tersebut. Boruto mencoba bangkit, namun tubuhnya diinjak oleh wanita tersebut, dan wanita itu langsung terbang melewati mereka semua. Target utamanya, tentu saja adalah sang pimpinan Otsutsuki Momoshiki dan Ishiki, yang sebelumnya terlempar ke bebatuan. Sambil terbaring di tanah Boruto berkata, "Sial, penglihatanku mengalami sesuatu yang aneh. Aku tidak bisa memprediksi gerakannya." Wanita itu kembali muncul di atas pimpinan Otsutsuki, menciptakan ribuan jarum cakra hitam yang dijatuhkan seperti hujan tepat di atas tubuhnya. Pimpinan itu menangkisnya, tapi apa boleh buat, pertahanannya tidak berguna. Jarum-jarum itu berhasil menusuk seluruh tubuhnya. Wanita itu lalu berkata, "Kau sudah menjadi bagian dari ras pencuri buah cakra. Kau diberikan tugas untuk menjaga dimensi kegelapan, dan mengambil ratusan buah cakra hasil jarahan itu. Tapi kau membiarkannya hancur oleh tangan-tangan rendah tersebut." Nah Naruto, Madara, Ishiki maupun Kaguya, segera bergerak untuk menyelamatkan sang pimpinan itu. Akan tetapi, wanita Otsutsuki dari ras misterius tersebut, memunculkan perisai untuk tak membiarkan Naruto dan lainnya mendekat. Pimpinan Otsutsuki itu mencoba menjelaskan sesuatu, tetapi itu tidak ada gunanya. Wanita itu berkata, "Kegagalan tidak membutuhkan penjelasan. Kau adalah aib bagi sejarah dimensi ini." Seketika saja uap cakra biru keluar dari tubuh pimpinan tersebut, yang menandakan jika jiwanya telah ditarik oleh wanita itu. Mata sang pimpinan tertutup perlahan, kemudian wanita itu mengeksekusinya tepat di hadapan para shinobi. Tubuhnya hancur, dan berubah bentuk menjadi 5 buah cakra. Wanita itu lantas mengambilnya, dan memasukkan ke dalam sakunya. Dia menoleh ke arah Naruto dan lainnya, membuat mereka semua terkejut, dan mundur perlahan mendekati Boruto. Ishiki di situ berkata, "Pimpinan itu telah tewas, sekarang kita hanya bisa berharap pada diri sendiri. Ini benar-benar buruk, aku bahkan tidak menduga hal seperti ini akan terjadi." Dengan sombongnya Kawaki berkata, "Tidak perlu takut, dia wanita dan dia hanya sendirian saja. Kita sangat banyak, dan dia sudah memperlihatkan beberapa kemampuannya kepada kita." Madara menanggapinya dengan berkata, "Aku suka rasa percaya dirimu itu, tetapi sudah beberapa kali kau suka meremehkan lawanmu Kawaki. Padahal kenyataan di lapangan, musuh kita selalu saja melebihi apa yang kau katakan itu. Percaya diri tanpa berpikir panjang, adalah kebodohan yang cukup merepotkan yang lainnya." Kawaki kesal lalu kemudian, wanita itu berjalan perlahan mendekati mereka semua. Wanita itu kemudian berkomunikasi dengan salah satu Otsutsuki lain di tempat yang jauh. Dia berkata, "Ya, dia telah aku selesaikan di sini. Mengenai buah cakra itu, aku belum mendapatkan kabar. Untuk itulah aku menghabisinya karena dia juga tidak mengetahui 18 buah cakra tersebut. Tapi sekarang, aku harus menghabisi teman-temannya di sini, sebelum aku kembali ke situ." Mendengar itu, membuat Boruto langsung mengaktifkan Jogan tahap terakhir bagian ke-6. Dia mengaktifkan efek buah cakra Shibai juga, agar buah itu bisa menopang staminanya dalam menggunakan Jogan merah. Boruto berjalan sambil berkata, "Kami akan mengurungkan niat untuk mencari buah cakra. Jadi, kau bisa membiarkan kami pergi dari sini dan kembali ke tempat kami." Wanita itu tertawa sambil berkata, "Kau dan bocah yang satunya memiliki buah cakra spesial. Buah cakra itu terbilang luar biasa. Dari mana kau mendapatkannya?" Boruto menjawab, "Aku tidak perlu memberikan jawaban apapun kepadamu. Yang aku inginkan, tidak ada kontak antara kita, kami hanya ingin pergi secara damai." Boruto lalu menggerakkan jarinya, gerakan tangan itu sengaja diperlihatkan ke ayahnya.
Naruto yang melihatnya lalu berkata, tidak salah lagi bahwa itu adalah kode agar kita melarikan diri dari sini. Madara di situ berkata, apa? Tidak, kalian pergi saja karena aku akan menemani Boruto di sini. Naruto di situ tidak ingin pergi dan meninggalkan putranya di sini. Tiba-tiba saja wanita itu langsung menyerang Boruto. Pukulan telapak tangannya menghantam Boruto dengan sangat cepat. Meskipun Boruto sudah mengaktifkan Jogan tahap terakhir bagian ke-6, serangan wanita itu menembus pertahanan spesial Jogan, seolah-olah kekuatan mata Boruto tidak ada harganya. Boruto terlempar ratusan meter, menghantam deretan tengkorak Otsutsuki hingga hancur. Melihat hal tersebut, Kawaki dan Madara maju bersama menyerang menggunakan taijutsu. Otsutsuki itu menahan kedua kaki mereka, lalu dari arah atas sana Kaguya meluncurkan ratusan tulang-tulang supermasif ke wanita itu. Madara dan Kawaki menjauh. Sementara Otsutsuki tersebut mengaktifkan mata Rinnegan di telapak tangannya, lalu seketika saja tubuhnya tak bisa disentuh oleh tulang-tulang Kaguya. Kaguya kaget sebab dalam kecepatan cahaya, wanita itu sudah ada di sampingnya. Saat hendak menusuk tubuh Kaguya menggunakan besi hitam, Himawari menyelamatkan Kaguya dengan menariknya menggunakan rambutnya. Setelah Otsutsuki itu gagal menyerang Kaguya, Boruto kembali lagi muncul di depannya menggunakan portal karma. Boruto muncul sambil langsung menyerang menggunakan pedang, tetapi wanita tersebut membelokkan arah pedang Boruto. Dalam keadaan terkejut, Boruto mengaktifkan segel tangan. Seketika saja, wanita itu langsung terkapar di tanah dengan begitu kerasnya. Boruto lalu turun dan berdiri tepat di depan wanita itu, yang saat ini terbaring tak berdaya. Boruto berkata, padahal sudah kubilang bahwa kami tidak ingin ada kontak antara kita. Wanita itu membalas ucapannya dengan berkata, mata itu memang luar biasa, itu mata legenda yang dicari-cari selama ini. Tapi, itu masih belum cukup mengalahkan Kunak. Boruto kaget, sebab itu hanyalah tubuh pengganti. Tubuh asli wanita itu ada di belakang Boruto dan langsung menghempaskan Boruto dari situ. Naruto berteriak memanggil nama Boruto, lalu dia maju sambil ditemani Madara, yang menggunakan cakra Susanoo miliknya. Namun wanita itu hanya melirik pelan ke arah mereka, dan seketika Susanoo, Madara serta mode Baryon Naruto membeku di tempat, dia membiarkan mereka berdua membeku, lalu dia kembali melewati shinobi di situ, untuk pergi ke Boruto yang terlempar tadi. Sasuke berusaha memanah menggunakan Amaterasu, tapi api itu langsung menghilang setiap kali terkena punggung wanita tersebut. Wanita itu sampai ke Boruto dan mencekiknya sambil berkata, mata Jogan itu adalah anugerah yang salah di tangan seorang manusia setengah Otsutsuki. Ia menatap dalam ke mata Jogan Boruto, dan seketika itu juga, cahaya merah Jogan mulai meredup, tersedot oleh tatapan hitam wanita tersebut. Nah, sebelum melanjutkan momen mereka, kita ke desa Konoha terlebih dahulu, yang mana Eida maupun Shikamaru hanya bisa berharap bahwa Boruto dan lainnya baik-baik saja. Eida melihat apa yang terjadi di dimensi asing tersebut, membuat Eida khawatir jika Boruto dilukai oleh wanita itu. Eida terus memanggil nama Boruto melalui Senrigannya, berharap Boruto cepat sadar dan menjauhi wanita sang algojo tersebut. Akibat kepanikan melihat situasi Boruto di sana, Shikamaru sampai tak tahu harus melakukan apa. Setelah Anbu datang melapor jika keempat temannya yang mengurung kode, saat ini semuanya telah tewas dan kode berhasil keluar dari kekai atau perisai ungu tersebut. Saat itu juga, Orochimaru muncul di hadapan mereka dari Gunung Myoboku. Dia meminta Shikamaru untuk meminjamkannya gulungan rahasia milik Hokage kedua. Awalnya Shikamaru menolak, namun dia akhirnya memberikannya. Orochimaru kembali ke Gunung Myoboku, dia menaruh gulungan itu di tanah. Dia berkata, Fukasaku-sama, ini gulungan yang Anda suruh. Fukasaku berkata, sekarang tetap lanjutkan latihan itu, hanya butuh sedikit saja agar kau bisa membatalkan kematianmu, setelah menggunakan kekuatan terlarang dari klan Uzumaki tersebut. Sementara itu, Karin, Suigetsu, dan Jugo terlihat telah dikalahkan oleh Hamado. Ketiganya masing-masing terlempar dari situ, sementara Kabuto lah yang bertahan melawannya. Sementara Fukasaku fokus menyalin jutsu Hokage kedua pada gulungan itu. Dia lalu melakukan sesuatu pada Jiraiya, dan cakra hijau itu muncul lalu dia masukkan ke kepala Jiraiya. Alhasil, Jiraiya pun terbangun, sambil melihat Fukasaku tepat di depannya. Jiraiya bertanya dengan berkata, apakah tempat ini adalah destinasi selanjutnya setelah kematianku? Kemudian kembali ke Boruto di sana, saat cahaya merah Jogan terakhir bagian 6 Boruto perlahan memudar,
Muncul satu Otsutsuki lagi dari ras yang sama seperti wanita itu. Dia berkata, "Hentikan, biarkanlah cahaya mata itu tetap ada. Aku ingin menggunakan matanya dalam bentuk seperti ini." Nah, setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.